Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dosen-dosen, semua teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok MBG akan mempresentasikan proyek Husky Aiger Pilot Angels Flight Management System Development. Saya Muhammad Syafir dan saya akan menjelaskan bagian latar belakang proyek ini. Oke, Husky Air itu memiliki program sosial bernama Pilot Angels, yaitu layanan transportasi medis menggunakan pilot sukarelawan dan pesawat pribadi untuk membantu pasien yang membutuhkan perjalanan medis. Namun, saat ini pengelolaan data pilot, pesawat, pasien, dan jadwal penerbangan masih dilakukan secara manual. Hal tersebut menyebabkan proses pencarian pilot menjadi lebih lambat, kurang efisien, serta beresiko terjadi kesalahan data. Oleh karena itu, proyek kami ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komputer yang dapat membantu pengelolaan data dan pencocokan penerbangan secara lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat, dan terintegrasi. Adapun stakeholder dalam proyek ini terdiri dari Husky Air Management sebagai sponsor proyek, admin Pilot Angels sebagai sistem user, volunteer pilot sebagai penyedia data, pasien sebagai penerima layanan, dan MBG Team sebagai tim pengembang sistem. Sistem yang akan kami kembangkan bernama Pilot Angels Information Management System yang berfungsi untuk mengelola data pilot, data pesawat, data pasien, jadwal penerbangan, serta historik penerbangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai scope management plan akan dijelaskan oleh Muhammad Erdi. Oke, terima kasih Syafir. Saya Muhammad Erdi Hatami dan saya akan menjelaskan mengenai scope management plan. Nah, pada bagian in scope, proyek ini mencakup penerbangan sistem informasi Pilot Angels berbasis komputer, pengolahan data pilot, pesawat, pasien, serta penerbangan secara terintegrasi. Nah, selain itu, sistem juga memiliki fitur pencocokan pilot otomatis, sistem penjadwalan penerbangan, portal request untuk pasien dan atau rumah sakit, serta fitur histori penerbangan. Nah, sedangkan untuk out of scope, proyek ini tidak mencakup sistem payroll dan keuangan, pelatihan teknis penerbangan, integrasi radar eksternal, serta pengadaan hardware dan infrastruktur kantor. Dalam proyek ini juga terdapat beberapa key deliverables seperti project charter, requirement analysis dokumen, test database design, application coding, testing document, dan hingga final report dan deployment system. Agar ruang lingkup proyek tetap terkendali, kami menerapkan scope change control. Setiap perubahan fitur harus melalui proses pengajuan, evaluasi tim, persetujuan project manager, dan dokumentasi perubahan agar tidak terjadi scope creep atau perusahaan proyek yang tidak terkendali. Selanjutnya, work breakdown struktur atau WBS akan dijelaskan oleh Alicia. Terima kasih Erdi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai WBS atau Work Breakdown Structure yang kita pakai di proyek ini. WBS ini kita gunakan untuk membagi proyek menjadi beberapa fase agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Fase pertama adalah initiation yang berisi pembuatan project charter dan identifikasi dari stakeholder. Terus yang kedua ada planning, yaitu meliputi perencanaan scope, schedule, cost, dan risk manajemennya juga. Selanjutnya fase analisis, yaitu requirement gathering dan proses analisis. Pada fase desain dilakukan pembuatan use case diagram, ERD, dan desain UX system. Kemudian fase development, yaitu proses pembuatan front end, back end, dan database sistemnya. Lalu pada fase implementation dilakukan deployment dan training kepada pengguna sistem. Setelah itu dilakukan testing untuk memastikan apakah sistem berjalan dengan baik dan memperbaiki bug yang ditemukan. Fase yang terakhir yaitu closure, berupa evaluasi project dan laporan akhirnya. Dengan adanya WBS yang kita pakai ini, pembagian pekerjaan menjadi lebih jelas sehingga proses pengembangan sistem dapat berjalan lebih efektif dan juga terarah. Selanjutnya, bagian project schedule dan budget akan dijelaskan oleh teman saya Mutiara Safitri. Baik, terima kasih Alisa. Saya Mutiara Safitri dan di sini saya akan menjelaskan project schedule dan juga project budgeting. Pada bagian project schedule, proyek ini dibagi menjadi beberapa aktivitas utama. Yang pertama itu ada planning dan juga data gathering.
Yang kedua terdapat sistem analisis dan juga desain. Yang ketiga yaitu UI UX mockup. Yang ketiga development. Yang keempat testing dan juga quality control. Serta yang terakhir adalah implementation. Timeline proyek ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 21 hari atau lebih tepatnya 3 minggu, dengan setiap aktivitas disusun secara bertahap agar proses perkembangan berjalan sesuai dengan struktur dan juga efisien. Selanjutnya pada project budgeting, estimasi biaya proyek meliputi beberapa resource utama, yaitu project manager dan sistem analisis membutuhkan biaya sebesar $4.000, back-end developer dan data engineer membutuhkan biaya $4.000, front-end developer sebesar $3.500, tester quality sebesar $2.500, server sebesar $1.000, developer tool sebesar $500, dan yang terakhir ada internet dan communication sebesar $300. Sehingga total estimasi anggaran proyek adalah sebesar $15.800. Dengan adanya perancangan schedule dan budget ini, proyek diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi waktu, biaya, dan juga kualitas sistem yang dikembangkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.